Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Mari kita lanjutkan doa Malaikat Tuhan. Puji syukur nomor 15. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka Mada Bakti 551. Mada Bakti 551.
Marilah kita buka dengan Mada Bakti 551. Marilah hai umat Allah, agungkan Tuhan kita, terpujilah nama Allah, kini dan selamanya. Dari terbitnya sang surya sampai pada terbenamnya, hendaknya berkumandang nyanyian bagi Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Selamat sore saudara-saudari, segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi dari rumah masing-masing. Hari ini kita memperingati Santo Ignatius dari Loyola, seorang imam bahkan pendiri kongregasi imam-imam Yesuit. Ignatius lahir di Loyola, Spanyol pada tanggal 23 Oktober tahun 1491. Ia berasal dari keluarga bangsawan, keluarga yang sangat terkemuka dan kaya raya. Setelah mengalami luka serius pada waktu Perang Pamplona pada tahun 1521 dan menjalani perawatan, ia mengalami perubahan hidup. Ia bertekad untuk meninggalkan kehidupan militer dan membaktikan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Ia bermaksud untuk mengikuti contoh para pemimpin rohani seperti Santo Fransiskus dari Assisi. Ignatius belajar teologi dan bahasa Latin di Spanyol dan Paris, Perancis. Waktu lulus dari Universitas Paris, Ignatius berusia 43 tahun, jadi cukup berumur. Tahun 1939, Ignatius dan 6 sahabatnya ditabiskan menjadi imam. Bukan tahun 1939 tapi tahun 1539. Dan kemudian mendirikan Serikat Yesus atau Yesuit. Dalam waktu singkat, sekitar serikat yang didirikan ini mendapat persetujuan dari Paulus yang kedua pada tahun 1540. Ignatius adalah superior jenderal pertama dan melayani Sri Paus adalah misi utama Serikat Yesus. Latihan rohani yang dilakukan dan ditulis oleh Ignatius pada tahun 1522 juga mendapat persetujuan dari Paus yang sama pada tahun 1548. Santo Ignatius meninggal pada tanggal 31 Juli 1556, dibeatifikasi oleh Paus Paulus V pada 27 Juli 1609 dan dikanonisasi oleh Paus Gregorius XV pada 12 Maret 1622. Peringatannya dirayakan setiap tanggal 31 Juli seperti hari ini. Mari saudara-saudari kita persembahkan hidup kita juga mau mencontoh teladan hidup dan teladan iman Santo Ignatius yang mau menjadi laskar atau pejuang Yesus dalam kehidupan setiap hari, pejuang-pejuang rohani, pejuang-pejuang gereja yang senantiasa membela kebenaran ataupun juga iman. Dan kita datang di hadirat Tuhan, mohon belas kasihan dan pengampunannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa
dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Kita persembahkan wujud kita, permohonan dan syukur kita. Khususnya kita mohon keselamatan bagi sanak saudari, sanak keluarga yang telah menghadap Bapa di surga. Bersyukur bersama dengan saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahun perkawinan mereka, dan mohon karunia kesembuhan bagi saudara-saudari kita yang sakit. Allah Bapa yang Maha Mulia, untuk menyebarluaskan kemuliaan nama-Mu, Engkau menampilkan Santo Ignatius di tengah-tengah umat-Mu. Semoga dengan bantuan dan teladan hidup beriman dari Santo Ignatius, kami pun berani berjuang di dunia ini agar memperoleh mahkota surgawi. Bapa di surga, kami mohon rahmat keselamatan, berkat dan kemurahan kerahiman-Mu untuk saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Bapak Gregorius Yuri Wirana yang telah menghadap Dikau 4 hari yang lalu, Opa Yosef Sicaya 6 hari yang lalu, Bapak Ivan Limbunan 5 minggu yang lalu, Bapak Audi Armi Intan 40 hari yang lalu, Maria Tan Siu Ing 24 tahun yang lalu, serta segenap umat-Mu yang telah menghadap Dikau. Terimalah saudara-saudari kami ini, ampunilah segala kesalahan dan dosa mereka. Semoga boleh berserah dalam ketentraman dan damai, dan kelak boleh menikmati kehidupan kekal, kebangkitan badan, dan juga kebahagiaan abadi bersama dengan para kudus-Mu di surga. Dampingilah selalu keluarga, kuatkanlah mereka, bimbinglah dan hiburkanlah mereka, supaya mereka tetap juga tabah dalam kedukaan dan senantiasa mengandalkan Dikau dalam hidup setiap hari. Juga kami mohon rahmat kesembuhan bagi saudara-saudari kami yang mengalami derita karena berbagai macam sakit penyakit. Saudara Milka Tonapa yang sedang sakit di Makale, Opa Daniel Bitikaka yang sedang dirawat di Jakarta, Ibu Teresia Else yang juga dirawat di rumah, Bapak Rizal, suami Ibu Meske yang juga sedang sakit dan dirawat di rumah. Dampingilah dan berkatilah umat-Mu, keluarga-Mu, anak-anak-Mu, supaya mereka juga dipulihkan, dikuatkan, dan semua karena kasih kemurahan-Mu, mereka boleh disembuhkan, boleh juga dikuatkan dalam hidup, diberikan kesehatan, bahkan pemulihan dari sakit mereka. Dampingilah dan bimbinglah juga keluarga, berikanlah juga ketenangan dan damai, supaya dalam segalanya mereka hanya mengandalkan, memasrahkan hidup mereka dan segenap keluarga yang sakit ke dalam kasih dan pertolongan rahmat-Mu, ke dalam kuasa belas kasihan-Mu, supaya Engkau memberikan yang terbaik bagi semua saudara-saudari kami yang sakit ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan Roh Kudus, juga kami mau bersyukur bersama dengan Pak Sutri Ho Arifin dan Shirley yang merayakan ulang tahun perkawinannya genap 16 tahun. Terima kasih Bapa atas kasih karunia-Mu, atas rahmat kehidupan, panggilan hidup berkeluarga, atas cinta kasih yang mereka alami satu sama lain di tengah keluarga, dan terlebih atas karunia anak-anak yang Kau berikan kepada mereka yang sudah mulai bertumbuh, remaja dan dewasa. Dampingilah dan kuatkanlah senantiasa hidup mereka di tengah keluarga Bapak Ho Arifin dan Ibu Shirley. Semoga mereka semakin penuh sukacita, penuh kasih dan kesetiaan, dan dapat menjadi berkat bagi keluarga, orang tua, sanak saudari, dan berkat bagi banyak orang, dan terlebih bagi anak-anak mereka.
Demi Yesus Kristus Putra Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Mari saudara-saudari kita membuka hati mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari kitab Yeremia. Pada permulaan pemerintahan Yoyakim, putra Yosia, Raja Yehuda, bersabdalah Tuhan kepada Yeremia. Beginilah sabda Tuhan. Berdirilah di pelataran rumah Tuhan dan katakanlah kepada penduduk segala kota Yehuda yang datang untuk sujud di rumah Tuhan, segala sabda yang kuperintahkan untuk kau katakan kepada mereka. Janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing mau berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, sehingga aku menyesal dan mencabut kembali malapetaka yang kucanangkan terhadap mereka karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Maka katakanlah kepada mereka, beginilah sabda Tuhan. Jika kalian tidak mau mendengarkan daku, tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku, para nabi, yang terus-menerus kuutus kepadamu, tetapi kalian tidak mau mendengarkan, maka aku akan membuat rumah ini sama seperti Silo, dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi. Para imam, para nabi, dan seluruh rakyat mendengar Yeremia mengucapkan perkataan-perkataan itu dalam rumah Tuhan. Sesudah Yeremia selesai mengatakan segala yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat, maka para imam, para nabi dan seluruh rakyat itu menangkap dia serta berkata, "Engkau harus mati. Mengapa engkau bernubuat demi nama Tuhan dengan berkata, rumah ini akan sama seperti Silo dan kota ini akan menjadi reruntuhan sehingga tak ada lagi penduduknya?" Dan seluruh rakyat berkumpul mengerumuni Yeremia di rumah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Demi kasih Setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa mengembalikan apa yang tidak kurampas. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Sebab karena engkaulah aku menanggung celah, karena engkaulah noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, menjadi asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan. Aku bermohon pada waktu engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Bait pengantar Injil. Alleluia, 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 alleluia. Sabda Tuhan tetap selama-lamanya. Itulah sabda yang diwartakan kepadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan
Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus kembali ke tempat asalnya di Nazaret. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperoleh semua hikmat ini? Bukankah dia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dari manakah diperoleh semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mukjizat di tempat itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jikalau kalian tidak mau mendengarkan daku, tidak mau mengikuti Tauratku yang kubentangkan di hadapanmu, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku para nabi, maka aku akan membuat rumahmu ini seperti Silo dan kotamu menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, segenap umat yang ada di rumah, beberapa hari yang lalu saya membaca dalam grup WhatsApp ada seorang yang mengirim suatu gambar yang indah dan juga kata-kata yang juga sangat indah. Kalimatnya seperti ini: ketika kita menanam padi, biasanya rumput liar ataupun ilalang juga ikut tumbuh. Tetapi saat kita menanam ilalang atau rumput liar, tidak akan pernah tumbuh benih padi. Jelas sekali artinya, maknanya. Kebenaran yang kita wartakan, kebenaran yang kita perjuangkan, kebenaran yang kita hayati tidak selamanya diterima baik oleh orang lain yang mendengarkannya. Kadang ada penolakan, kadang ada himpitan, kadang ada perlawanan, bahkan kadang ada upaya untuk sungguh menghilangkan kata-kata kebenaran atau hal-hal yang baik dalam kehidupan ini. Itulah yang dialami oleh Yeremia. Nasib Yeremia itu persis sama dengan kata-kata indah atau kalimat yang indah ini. Yeremia pada zamannya mewartakan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah umat Yerusalem, kerajaan Yehuda, orang-orang Israel. Tetapi mereka tidak senang mendengarkan kata-kata kebenaran, mendengarkan teguran untuk kebaikan mereka. Mereka benci pada kata-kata kebenaran, bahkan firman Tuhan sekalipun mereka tidak mau mendengarkan lagi. Mengapa? Karena mereka terlanjur hidup di dalam berbagai macam
himpitan-himpitan seperti himpitan rumput-rumput liar dan ilalang. Mereka penuh dengan kecemasan, mereka penuh dengan kekhawatiran, mereka penuh dengan kebencian, mereka penuh dengan kebohongan dan macam-macam sikap yang sangat melawan kebenaran, penuh dengan hura-hura, sehingga apapun yang disampaikan oleh Yeremia, bahkan nabi-nabi sebelumnya dan juga nabi-nabi sesudahnya, itu mereka selalu lawan. Sehingga Allah begitu geram, begitu marah dengan umatnya, bangsa Yehuda ini, bangsa Israel, kerajaan selatan ini. Dia katakan, kalau kamu tidak mau mendengarkan perkataanku dan firmanku, maka aku akan membuat rumah ini, kerajaan ini seperti Silo, hancur lebur, tidak lagi yang tersisa. Bahkan kotamu ini akan menjadi kutuk bagi bangsa-bangsa lain. Jadi tidak ada kebaikan di sana. Jadi keras sekali sabda Tuhan. Ketika orang tidak mau lagi mengikuti firman Tuhan dan tidak mau lagi hidup seturut firman Tuhan, itu sangat-sangat berbahaya. Yang datang atau yang muncul adalah kutukan, bukan kebahagiaan, bukan sukacita. Itulah juga yang dialami oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Dia berulang kali mengajar kebaikan, mendampingi orang-orang dalam masyarakatnya, bahkan di kampung halamannya di Nazaret. Tapi semuanya pada menolak kata-kata baik, perbuatan baik Yesus. Malah mereka justru membuli Yesus, melihat Yesus dari segi latar belakang keluarganya. Bukankah dia ini anak tukang kayu, anak Yosef dan Maria? Bukankah kita ini mengenal saudara-saudara mereka? Kita kan hidup bersama dengan saudara-saudaranya yang orang adalah orang-orang sederhana. Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas. Dari mana kata-kata hikmat? Dari mana kuasa-kuasa mujizat yang dilakukannya itu? Masa bisa mengalahkan kita? Kita yang jauh lebih punya kedudukan dalam masyarakat, status sosial yang tinggi, mau diajarin, mau dituntun oleh orang sederhana, anak tukang kayu, keluarga yang sangat itu kelihatannya tidak pantas ini. Nah, sikap orang-orang Yahudi pada zaman Yeremia dan juga pada zaman Yesus itu sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Mereka berat untuk menerima dan juga mengimani firman Tuhan. Apa yang terjadi? Yesus pun juga tidak bisa melakukan mujizat lebih daripada yang dia sudah pernah lakukan. Bahkan mereka itu tidak mendapatkan lagi kata-kata dan mujizat-mujizat yang luar biasa dari Yesus karena iman mereka sudah tertutup. Mereka tidak mau lagi percaya. Hidup orang yang beriman selalu mengalami mujizat. Ketika kita terbuka terhadap rahmat Allah, firman Tuhan, kita selalu bisa melihat peristiwa-peristiwa sederhana, peristiwa-peristiwa kecil sebagai suatu hal yang luar biasa karena Tuhan selalu hadir di dalamnya. Itulah orang beriman, selalu bisa melihat kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Tetapi ketika hati kita tertutup akan firman Tuhan, tertutup akan kebenaran, bahkan kemuliaan yang paling besar sekalipun itu dapat menjadi bahan ejekan, dapat menjadi sarana bagi kita untuk memukul orang-orang yang melakukan kebaikan. Situlah perbedaan orang beriman dan yang tidak beriman. Orang yang beriman selalu melihat yang baik itu sebagai suatu berkat dan rahmat, tetapi orang yang tidak beriman melihat yang baik itu sebagai suatu ancaman, cobaan yang mengancam ketenangan atau kedamaian semu yang mereka alami atau perjuangkan. Semoga kita berani hidup dalam iman dan mau menerima kebaikan kebenaran dan senantiasa mencontoh teladan hidup daripada Santo Ignatius Loyola yang berani meninggalkan cara hidup duniawi, perjuangan-perjuangan duniawi dan berjuang melawan berjuang untuk menjadi laskar atau tentara atau prajurit daripada Yesus, memperjuangkan kebenaran, melakukan hal-hal yang baik dan menyebarluaskannya kepada sesama.
Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Mada Bakti 247. Ambillah ya Tuhan. Ambillah ya Tuhan Kebebasanku, kehendakku, budi ingatanku, pimpinlah diriku dan kau kuasai, perintahlah akan ku taati, hanya rahmat dan kasih-Mu padaku yang ku mohon menjadi milikku, hanya rahmat dan kasih padaku, berikanlah menjadi milikku. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita Serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan kami melalui persembahan roti dan anggur ini, supaya kami layak ikut ambil bagian dalam perjamuan surgawi kelak, sebagaimana Engkau menerima hamba-Mu Santo Ignatius Loyola yang telah mempersembahkan hidupnya menjadi prajurit putra-Mu Yesus Kristus dalam kehidupan setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kita pakai doa syukur agung 2. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Santo Ignatius Loyola telah Engkau angkat menjadi gembala umat-Mu. Ia menggembirakan dan menguatkan hati kami dengan teladan hidupnya yang saleh. Ia mengajar kami dengan pewartaannya dan melindungi kami dengan doa-doanya. Maka kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 2. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata,
terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hamba-hambamu, Opa Yosef Sijaya, Bapak Gregorius Yuri Wirana, Bapak Ivan Limbunan, Bapak Audi Armi Intan, Maria Tan Siu Ing, yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Ketika dibaptis, saudara-saudari kami ini menjadi satu dengan Kristus. Mereka telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian, semoga kini mereka menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dan noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, Doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, Doakanlah kami. Santo Damianus, Doakanlah kami. Santa Dipna, Doakanlah kami. Santo Eustachius, Doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, Doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, Doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Luhur,
Dengan rasa syukur kami unjukkan kepadamu kurban pujian yang untuk menghormati Santo Ignatius. Bimbinglah kami melalui Ekaristi ini menuju kemuliaan-Mu, di mana kami akan selalu memuji keagungan-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan ibadat salve, penghormatan kepada Sakramen Maha Kudus. Puji syukur 555. Kau ku sembah, ya roti surgawi, ya Tuhanku, ya Allah yang besar. Kudus, 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 Kau lestari, kudus, hormat syukur bagimu dalam hosti kudus. Mari menimba air kehidupan. Dari sumber-sumber keselamatan, Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasihan, dalam hati Putra-Mu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami harta cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita doakan lembaran hijau halaman 10, doa kepada hati kudus Yesus. Ya Tuhan, hati-Mu merupakan sumber air yang menyegarkan dan memberikan kami hidup, dan yang olehnya kami diselamatkan. Kami mohon kepadamu, ingatlah kiranya apa yang telah Kau sabdakan. Air yang hendak Kuberikan akan menjadi sumber air yang membual untuk kehidupan yang kekal. Berikanlah kami air itu, agar kami tidak akan haus lagi. Berikanlah kami hati yang baru, kirimkanlah kami roh yang baru, bentuklah hidup kami menurut undang-undang-Mu. Semoga kami selalu menyegani Dikau dan mengikuti teladan-Mu, supaya kami boleh menjadi umat-Mu dan Engkau menjadi Allah kami. Ya Tuhan, hati-Mu merupakan lambang cinta yang besar. Tempat kami menemukan Dikau
dalam persatuan dengan Bapa dan Roh Kudus. Sesungguhnya cinta Bapa jualah yang menyerahkan puteranya bagi kami. Cinta putera jualah yang rela menjadi sesama kami. Cinta Roh Kudus jualah, dalamnya kami memiliki kehidupan yang sejati. Ya Tuhan, hati-Mu merupakan hati gereja, keluarga umat Allah, yang di dalamnya kami semua bersaudara. Persatukanlah kami dalam cinta dan kedamaian-Mu, sebagai anak-anak keluarga yang sama itu. Di dalamnya Engkau merupakan saudara yang sulung, dan Allah merupakan Bapa yang maha baik. Curahkanlah roh keluarga ini ke dalam hati-Mu, sehingga menjadi cinta di antara semua orang. Amin. Litani Hati Kudus Tuhan Yesus. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, Kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, Kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, Kasihanilah kami. Allah Tritunggal Maha Kudus, Tuhan yang Maha Esa, Kasihanilah kami. hati Yesus Putra Bapa kekal, Kasihanilah kami. hati Yesus diwujudkan oleh Roh Kudus dalam ribaan Bunda Perawan, Kasihanilah kami. hati Yesus dipersatukan dengan sabda Allah dalam satu wujud, Kasihanilah kami. hati Yesus yang kemuliaannya tak terbatas, Kasihanilah kami. hati Yesus Bait Kudus Allah, Kasihanilah kami. hati Yesus kemah Allah yang maha tinggi, Kasihanilah kami. hati Yesus rumah Allah dan pintu surga, Kasihanilah kami. hati Yesus perapian cinta kasih yang bernyala-nyala, Kasihanilah kami. hati Yesus perbendaharaan keadilan dan cinta kasih, Kasihanilah kami. hati Yesus penuh kebaikan dan cinta kasih, Kasihanilah kami. hati Yesus lubuk penuh keutamaan, Kasihanilah kami. hati Yesus yang amat patut dipuji-puji, Kasihanilah kami. hati Yesus raja dan pusat segala hati, Kasihanilah kami. hati Yesus tempat semua harta kebijaksanaan dan pengetahuan, Kasihanilah kami. hati Yesus tempat tinggal kealahan seluruhnya, Kasihanilah kami. hati Yesus yang berkenan kepada Bapa, Kasihanilah kami. hati Yesus yang kekayaannya berlimpah kepada kami, Kasihanilah kami. hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal, Kasihanilah kami. hati Yesus yang sabar dan besar belas kasihannya, Kasihanilah kami. hati Yesus yang murah hati kepada semua orang yang berseru kepadamu, Kasihanilah kami. hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian, Kasihanilah kami. hati Yesus kurban pelunas dosa kami, Kasihanilah kami. hati Yesus ditimpa penghinaan, Kasihanilah kami. hati Yesus hancur karena kejahatan kami, Kasihanilah kami. hati Yesus taat sampai mati, Kasihanilah kami. hati Yesus yang tertusuk dengan tombak, Kasihanilah kami. hati Yesus sumber segala penghiburan, Kasihanilah kami. hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami, Kasihanilah kami. hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami, kasihanilah kami, hati Yesus korban untuk orang berdosa, kasihanilah kami, hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu, kasihanilah kami, hati Yesus pengharapan bagi orang yang meninggal dalam Engkau, kasihanilah kami, hati Yesus kesukaan semua orang kudus, kasihanilah kami, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, sayangilah kami ya Tuhan, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Yesus yang lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Marilah kita berdoa.
Allah yang Maha Kuasa dan kekal, lihatlah hati putera kekasih-Mu, serta segala pujian dan pelunasan yang dipersembahkannya kepadamu atas nama segala orang berdosa. Maka Engkau setelah didamaikan, berikanlah ampun kepada mereka yang memohon belas kasihan-Mu atas nama Puteramu Yesus Kristus, yang bersama dengan Dikau hidup dan bertahta selama segala abad. Amin. Tantum ergo. Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo sedat ritui prestet fides supplementum sensuum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amin. Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam sakramen yang ajaib ini telah Kau tinggalkan peringatan akan sengsara-Mu kepada kami. Kami mohon kepadamu, berilah supaya kami menghormati rahasia kudus tubuh-Mu dan darah-Mu sedemikian, sehingga kami dapat menikmati hasil penebusan-Mu dalam diri kami. Engkau yang hidup dan bertahta sepanjang segala abad. Amin.
Kita buka puji syukur nomor 205. Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus. terpujilah Yesus Kristus, Sungguh Allah, sungguh manusia. terpujilah nama Yesus, Terpujilah hatinya yang maha kudus. terpujilah Yesus Kristus, Terpujilah darahnya yang maha indah. terpujilah Yesus, Dalam sakramen maha kudus, terpujilah Roh Kudus, penghibur kita. terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci terpujilah yang terkandung dengan suci, dan tak bernoda. terpujilah nama Maria, Perawan dan bunda terpujilah Bunda Maria, yang diangkat ke surga dengan mulia. terpujilah Santo Yusuf, Mempelainya yang amat suci. terpujilah Allah, Dalam para malaikatnya dan semua orang kudusnya. Buku hijau halaman 7 nomor 13. Aku tersungkur. Aku tersungkur bahwa tatamu, Yesus terlindung di altar. Aku sembah ke Tuhan Allahku di rupa roti bersamar. Sujud sembahlah, syukur padamu, ya Yesus Allah, sukacitaku. Kami mengucap banyaklah syukur karena besar kurniamu. Hendak hatiku jadi terhibur, Engkau tinggalkan tatamu. Sujud sembahlah, syukur padamu, ya Yesus Allah, sukacitaku. Mari menyanyi bersukacita di depan sakramen kudus. Bersatulah dengan isi surga, datang memuji penebus. Sujud sembahlah, syukur padamu, ya Yesus Allah, sukacita.